Pak Rizky, gawat. Bapak tua Rizky sakit parah di dalam negeri. Putra sulung ambil alih perusahaan. Tak bawa bapak tua ke dokter. Bersiaplah untuk pulang. Baik. Bapak tua bilang, siapa yang bisa buat tiramisu asli, grup sukses Jaya jadi miliknya. Silakan, Ayah. Ini baru resep yang asli. Jantungku. Kue ini beracun. Kok bisa? Rizky, kau tega meracuni ayah demi warisan. Pelayan, usir dia. Kau menjebakku! Tuhan juga memihakku. Harta, perusahaan, semua milikku. Putra kedua, bahan yang saya siapkan tak ada masalah. Bapak tua Rizky keracunan, pasti ulah putra sulung. Bukan kakak yang melakukannya. Lalu siapa? Beraninya menaruh racun di kue. Racun aku yang menaruhnya. Siapa ya? Berani meracuni kue? Aku yang meracuninya. Hah? Kenapa? Aku dan ibu kakakmu, Bu Lilis itu cinta sejati. Ibumu itu sombong, selalu menindas mereka. Aku tak tahan lagi. Ku dengar dulu Anda rela jadi menantu menumpang di rumah kakekku, berlutut bersihkan sepatu kakekku, dan janji mencintai ibuku seumur hidup. Tapi sekarang setelah pegang harta kakekku, malah bilang ibuku tak berguna. Cara Anda merampas harta sangat memalukan. Lancang. Aku sudah putuskan serahkan perusahaan ke anak sulung. Silakan. Jangan salahkan aku kalau bertindak. Ayahku yang tercinta. Tapi, kalau bapak tua Rizky keracunan, bukankah perusahaan akan diberikan ke kakakmu, Rizal? Perusahaan bukan keputusan si tua sendirian. Dewan direksi diam-diam memutuskan. Siapa yang bisa meruntuhkan? Satu-satunya pesaing kita, PT Manis Salju. Mereka akan mendukungnya. Aku berencana wawancara jadi asisten direktur di PT Manis Salju. Kalau membangun perusahaan itu sulit, meruntuhkannya sangatlah mudah. Tolong jelaskan, apa itu arbitrase ketenagakerjaan? Menurut pasal 237 Undang-Undang Ketenagakerjaan, arbitrase ketenagakerjaan melindungi hak karyawan dan syarat penting mengatur manajemen perusahaan. Apa ada yang namanya arbitrase ketenagakerjaan? Tentang uang lembur, bagaimana pemahaman Anda? Lembur adalah tanda tak kompeten. Tak ada kata lembur. Uang lembu apa? Aku minum air dan pakai AC di kantor. Aku yang harus bayar tagihan listrik dan air. Orang ini lumayan. Maaf, Anda kurang cocok untuk posisi ini. Sialan, orang bajingan. Hei, halo, aku Chandra. Aku mau memberimu kesempatan. Tiba-tiba muncul bocah ingusan. Pas untuk dimanfaatkan masuk Manis Salju. Halo, aku Chandra. Aku mau memberimu kesempatan. Tiba-tiba muncul bocah tengil ini. Pas buat dimanfaatkan masuk Manis Salju. Bersihin kotoran kucing, ambil pesanan, fotokopi dokumen. Kalian malah nyuruh aku kerja begini. Terus, kamu cuma anak magang. Kalau bukan Chandra yang ngotot kasih kesempatan, bersihin kotoran kucing aja nggak bisa. Kamu bilang kasih kesempatan, tapi cuma jadi anak magang. Aku tahu kamu butuh kerjaan ini. Kamu harus bertahan, kan? Apa? Dia tahu rencanaku. Sekarang cari kerja susah. Kamu magang di sini dulu. Nanti ku usahakan kamu jadi pegawai tetap. Apa dia dikirim kakakku? Aku harus waspada. Kok Chandra ke sini? Cepat jalan. Lagi ngapain? Nyari kendaraan? Ngetes aku. Aku kan lagi nyamar. Masa aku biarin kamu tahu? Enggak kok. Ini kan ada sepedanya. Sepeda sewaan ya? Ayo. Siapa yang mau bareng kamu? Saldo tidak cukup. Gagal bayar. Gimana kalau kamu duluan? Untung aku nggak simpan uang di HP. Cepat pergi. Aku udah scan. Aku punya 2 akun. Ayo. Dasar sial. Dingin banget. Dana masuk Rp10.000. Buat beli kartu bulanan. Nanti pulang bareng naik sepeda. Tiap hari. Apa dia tahu aku orang kaya? Ya itu kayak batuk. Gak bisa ditahan. Sepeda sewa aja gak mampu. Kasian banget deh. Chandra, tunggu aja. Kok kopinya habis? Laku cepet banget.
Putra muda, kami sudah beli habis stok terakhir di area ini. Chandra paling suka kopi dari mesin vending. Suruh orang beli habis. Lihat apa yang dia minum. Baik, Rizky muda. Lihat apa yang kamu minum. Kamu ternyata. Gawat, ketahuan. Gimana ini? Kamu ternyata juga suka yang ini, kopi termurah. Kamu yang minum. Nggak usah, aku udah keliling area. Ini susah banget didapat. Kamu minum aja, aku naik dulu. Entah anak malang Rizky makan apa siang ini. Kantin. Kantor, kan? Murah. Jangan-jangan daging. Pas baru lulus, aku juga hemat buat nabung. Tapi nggak sehemat ini. Hari ini aku lagi diet. Nutrisi sudah disiapkan sesuai perintah kan? Ya, putra muda. Kak Chandra baru ngasih kopi buat kita. Kita nggak sungkan ya. Kopi termurah hari ini masih habis dibeli. Kalau Rizky nggak bisa minum. Kak Chandra kok nangis? Aku cuma terharu. Si Rizky ini padahal miskin. Pas aku traktir kopi, dia pilih yang termurah. Demi hemat uangku. Dia udah kurus banget. Harus ku beri nutrisi. Minumlah. Apa ini? Kopi marshmallow mocha, whipped cream ganda, karamel ganda, coklat ganda. Kamu belum pernah minum? Berapa kalori ini? Malam ini harus tambah hati 4 jam biar bisa terbakar. Ya, dia pasti belum pernah minum. Kenapa nasibnya sedih sekali? Cepat jauhkan tangan kotormu. Ambil dan minumlah. Chandra ya, lihat bagaimana aku menghabisimu dalam 3 hari. Lalu hancurkan grup manis salju. Bro, mau makan siang nggak? Bang Leo ikut nggak? Halo, sinyalnya buruk. Kenapa semua orang mengucilkannya? Aku ikut. Bungkus? Sudah habis, kok dibungkus? Kamu nggak ngerti. Memang nggak ngerti. Ngapain? Tolong bantu, bungkus. Makanan sisa orang. Kok Chandra masih berani ngajak kita makan bareng? Ya, dia nggak malu. Aku malah malu. Bateraimu habis lagi? Kalau nggak ambil dari kantor, apa aku harus beli sendiri? Tapi akhir-akhir ini Kantor lagi ketat loh. Kalau ketahuan, ku bilang Chandra yang curi. Lagian semua orang tahu dia pelit dan suka cari untung. Klien datang, cepat, rapat. Wah, Bapak Wijaya datang langsung untuk benar presentasi kami. Kami sangat terhormat. waktuku hari ini sangat berharga. Kalian cepatlah. Kalau presentasinya bagus, kita tanda tangan kontraknya. Kalau presentasinya buruk, Tentu saja. Kami takkan buang waktu berharga Anda. Chandra, PPT. oke. Pak Wijaya, mau kita lihat kontraknya dulu. Tenang, lihat setelah presentasi. Belum telat. Baterainya habis. Di admin juga habis. Cepat beli. Bercanda ya? Mau aku tunggu kalian beli baterai? Enggak, bukan gitu Pak Wijaya. Pak Wijaya, tunggu sebentar. Jangan diangkat. Pak Wijaya, Pak Wijaya. Baterai sebanyak ini hilang dalam semalam. Jangan kira aku tak tahu. Kalian biasanya siapa yang suka cari untung? Siapa pelakunya? Pasti Chandra. Semua tahu. Dia suka cari untung. Pasti dia. Sisa makan orang lain saja dia bungkus. Supervisor, bukan aku yang curi. Masih ngeles. Supervisor, aku lihat dia ambil baterainya. Aku enggak. Aku punya buktinya. Baterai kantor itu dicuri, Bang Leo. Kamu bawa tas Chandra bilang aku yang curi. Kamu gila. Hari ini aku lihat Bang Leo taruh baterai curiannya ke tas ransau Chandra. Jangan asal nuduh. Lagian, sifatku biasanya gimana? Semua tahu kan? Memang gak kayak perbuatan Bang Leo. Chandra paling pelit. Dia paling suka cari untung. Dia memang pelit, tapi dia cuma pelit pada dirinya sendiri. Dia terus mendanai anak-anak di pegunungan. Makasih Paman Chandra. Keluarga kami sangat berterima kasih. Sisa makan kalian, dia terus kasih ke hewan jalanan di bawah. Terus kenapa? Aku juga bukan orang jahat. Atas dasar apa kamu menuduhku? Ini remote dari rumahmu. Baterai kantor beda dari yang di luar. Berani buka di depan semua orang? Apa ini sama dengan yang kantor beli? Beraninya ke rumahku. Ini namanya masuk tanpa izin. Aku gugat kamu. Supervisor, tolong dengarkan penjelasanku. Aku takkan berani lagi. Supervisor, tolong jangan pecat aku. Lagian, sebelumnya Chandra begitu. Kamu pantas dibandingkan dengannya.
Kau pantas dibandingkan dengannya. Ini bukan remote rumahmu. Baru dikagetin, kau langsung ngaku. Tapi dia bisa tenang. Inilah bedanya kalian. Rizky. Bantu aku. Dia sudah bayar. Aku tak peduli temanku kaya atau tidak. Lagian, tak akan sekaya aku. Tak kusangka aku sekaya ini. Malah ada yang rebut bayar. Agak tak terbiasa. Cuma karena ku traktir makan, kamu bantu aku. Aku tak suka berutang. Anak orang kaya sepertiku, semua orang pasti mau ambil untung dariku. Kamu yang pertama, yang rela berkorban. Cobalah, apa kekurangannya? Sepertinya menteganya kurang. Gula kurang manis. Mungkin krimnya dikocok kurang lambah, jadi rasanya agak enak. Begini baru benar. Bagus. Kamu siapa? Magang baru kami, Rizky Pratama. Sebenarnya terkadang makanan bukan soal tekstur atau tingkat kematangannya, tapi soal kemasannya. Untuk rilis produk baru musim depan, kalian berdua ikut saja. Andi, bimbing mereka. Baik, supervisor. Makasih Rizky. Kita bisa ikut promosi produk baru. Kamu pikir aku baik hati bantu kamu? Demi tujuanku, kamu terpaksa dikorbankan. Ini rencana baru dari aku dan Chandra. Taruh di sana. Mau rebut perhatianku. Sampah memang harus ke tong sampah. Proposal ini salah buang ya? Bukannya ini baru dicetak? Tunggu, coba kulihat. Kamu lanjut kerja. Baik. Bagus ya. Andy, laporan ini bagus. Tapi ada beberapa yang perlu direvisi. Nanti aku suruh kamu ke kantor pusat. Lapor ke bos. Siap, tenang saja. Aku sudah baca proposal ini. Bagian ini, dan bagian ini. Supervisor, sekarang sudah jam 9 lebih. Aku takut ketinggalan kereta. Besok aku akan lapor ke kantor pusat. Nanti kamu promosi, dia jadi pegawai tetap. Bagus, revisinya bagus. Jelas ini karya Rizky. Mana mungkin? Rizky kan masih magang. Chandra, awalnya aku kira kamu lumayan. Kok sekarang malah merebut jasa orang? Tahan saja, kemampuan itu tak penting. Tak bisa rebut jasa, tak bisa presentasi. Sepanjang arah pengembangan produk baru kuartal ini, utamanya adalah tanpa gula dan rendah lemak. Selanjutnya adalah proyek unggulan baru kami. Tak ada PPT tak apa. Ini rencanamu, lanjutkan. Ini kami. Biar saya saja. Rencana produk baru kami. Utamanya ada beberapa seri. Seri roti gandum lembut, seri kue ringan tanpa tepung dan pengawet, seri air elektrolit tanpa gula, lemak dan pengawet. Jadi target pasar kami tak hanya orang yang sedang diet. Lebih banyak untuk usia 15 sampai 45 tahun yang mengedepankan gaya hidup sehat. Kami pikir pengembangan produk baru harus lebih sehat dan menuju pasar usia muda. Ini akan jadi fokus utama perusahaan ke depannya dan bisa bawa keuntungan besar bagi perusahaan. Apa aku benar, Ketua Andi? Ternyata dia menjiplak rencana orang lain. Tak kerja malah berjasa. Tak kusangka dia orang macam itu. Serius banget lembur, kamu pengen promosi banget ya? Gak ada cara lain. Tawaran terlalu besar. Dia janji setelah rencana ini selesai, kamu akan diangkat tetap. Demi aku. Setelah kamu diangkat tetap, kamu gak perlu terima gaji trial 80% lagi. Nanti bisa nabung lebih banyak. Tuan, besok grup Sukses Jaya dan grup Manis Salju akan luncurkan produk musim semi. Asalkan Anda berhasil merusak acara peluncuran Manis Salju, Dewan Pimpinan pasti mendukung Anda mengelola perusahaan.
sudah tahu siapa yang betul. Itu atas Anda, Chandra. Chandra, mungkin kau memang ditakdirkan untuk dikorbankan. Aku mau memberimu kesempatan. Cepat makan, nanti malam kelaparan. Kok aku sedikit sedih ya? Rizky. Silpa. Siapa orang ini? Kok familiar ya? Bukan, kerabat kampung. Oh. Memang dia sedang buat rencana promosi peluncuran. Ngapain foto aku diam-diam? Enggak kok. Ngapain diam-diam? Sini, bareng aja. Chandra, hari ini aku harus lihat PPT peluncuranmu. Kudengar kau hacker terhebat di negeri ini. Benar. Malam ini harus bisa hack komputer ini. Malam ini, komputer ini harus dihack. Siap. Berapa lama lagi? Sial, Trojan sudah dikirim. Data yang dikirim tak kembali sama sekali. Sangat sulit dihack. Tak perlu, aku sudah masuk. Pak Rizky, Anda juga belajar hacking? Karena komputer Tak ada password. Aku sudah mengubah seluruh rencana sampai tak terlihat aslinya. Kalau mau salahkan, salahkan dirimu sendiri. Sekarang, konten video promosi yang kuubah pasti sudah dipublikasikan. Dengan rencana seburuk ini yang dijalankan, dana pemasaran PT Manis Salju pasti melayang. Mana bisa melawan? Lagu Anak Senaif ini, view-nya bisa sampai 500 juta. benar-benar gila. Iklan manis salju yang bikin ketagihan viral di kota. Sekarang susah dapat 1 gelasnya. Apa Chandra sengaja? Kau sudah tahu dari awal aku mata-mata. Seru main-mainin aku begini. Kamu udah tahu aku mata-mata. Iya. Seru banget mainin aku. Iya, alamat 207. Tinggal di depan. Makasih. Hah? Tadi kamu bilang apa? Siapa yang mainin kamu? Gak apa-apa. Ini yang kamu traktir. Ini kan bom kalori karbo goreng. Yeah. Tiap hari kamu cuma makan sayur, membosankan banget. Hari ini kubelikan yang enak. Asal tahu ya, yang ini enak banget di sini. Sosis tepung ini cuma tepung, nggak ada dagingnya. Ambil. Nggak usah. Aduh, ambil aja, makan. Campuran gula dan minyak. Beraninya kau masukkan ke mulut tuan. Enak? Aku ke toilet dulu ya. Oke. Makan broker karbo sekarang. Seharusnya masih sempat. Chandra, sayang. Ini mantanku yang kubilang tadi, yang kere. Ini mantanku yang kumaksud, yang kere, Chandra. Perkenalkan, aku pacar Mona sekarang. Manajer kreatif grup Sukses Jaya. Chandra, sudah bertahun-tahun masih makan di pinggir jalan. Tak seperti pacarku, sudah bawa Mercedes. Iya, pria tanpa mobil itu sama saja dengan cacat. Menurutku, kau cuma bakal hidup miskin, Su. Mobil siapa? Entahlah. Pak Chandra, sudah selesai. Saya jemput Anda pulang. Mobil ini milikmu. Nggak nampak, nggak percaya. Ini properti Anda beli sebelumnya. Sertifikatnya sudah keluar. Silakan dilihat. Biar kulihat, nggak percaya. Asli nggak sih ini? Ada stempel. Asli. Aku masih nggak percaya. Dulu keluarganya miskin banget. Lalu kenapa bisa sebanyak ini? Kudengar kau manajer kreatif grup Sukses Jaya kan? Mulai sekarang, bukan lagi. Siapa orang ini? Entahlah. Halo? Apa? Aku dipecat. Mobil mewah, sertifikat rumah. Apa kamu? Gawat, apa aku ketahu? Pinjam online. Hah?
Enggak kok, mana mungkin. Buat barang palsu ini pasti mahal. Berkorban banyak demi aku. Terlalu banyak. Makasih. Asal tahu ya, jangan begini lagi. Ngan pinjam online, boros itu bahaya. Kamu tahu siapa ini? Ayahku. Aku peringatkannya, kalau kamu berani kasih tahu identitasku, aku suruh grup aku beli perusahaanmu, bikin kamu nganggur. Tenang aja, aku nggak akan bilang aku tahu. Kalian anak orang kaya di perusahaan sendiri. Takut dibilang naik jabatan karena koneksi. Makanya kerja di perusahaan lain. Buktikan kemampuanmu. Bener kan? Makasih ya, makasih udah ngerti. Wajar buat jaga rahasia temen. Temen ya, Chandra, kamu bukan polos, kamu beneran bodoh. Tapi kamu bakal segera ketahuan. Kenapa? Kalau berani bocorkan identitasku, aku suruh grup aku beli perusahaanmu, biar kau nganggur. Tapi kamu bakal segera ketahuan. Kenapa? Bang, aktingmu kelihatan palsu, bisa dilihat dari jauh. Hari ini biar ku beritahu, gimana sih hidup orang scan. Hari orang miskin? Lihat, kupon ini bisa potong 5.000 kan? Kalau dihitung, pesanan cuma 8.000. Banyak. Astaga. Kak, masukin nomor HP-mu, bantu potong harga. Bantu aku potong harga. Cepat Rizky, dapat 5 bungkus tisu. Tisu bulan ini aman. Hah? Kari sewa langsung di sini? Harus sewa bersama. Kalau masih mahal, sewa kasur. Terus harus di kantor. Pup, sambil digaji. Lalu sebelum pulang, pastikan HP dan iPad penuh. Biar hemat air dan listrik. Astaga, ternyata bisa hidup begini. Untung aku nggak miskin. Gimana? Tunggu bentar. Aku putuskan. Sementara hentikan sabotase kerja Chandra. Tapi Pak Rizky, rencana sebelumnya untuk PT Manis Salju dihentikan semua. Berhenti apanya? Aku mau bantu Chandra naik jabatan. Makin tinggi dia, aku bisa hancurkan Manis Salju dari atas. Tak tahu malu ini. Kamu tega lakuin. Kamu gak apa-apa. Orang kayak gitu banyak sekarang. Gak tahu malu. Makasih. Gak apa-apa, aku duluan ya. Permisi, tunggu. Kamu, turun. Ngapain? Ngapain sih? Jangan ganggu kerjaan kita. Supervisor, Anda yang terakhir masuk kan? Chandra, kamu ada masalah denganku. Kalian keterlaluan. Siapa yang lakuin? Iya, siapa yang lakuin? Siapa yang tendang? Kurang ajar banget. Chandra, pergi bersihkan toilet. Chandra, pergi bersihkan toilet. Karyawan bukan petugas kebersihan. Kenapa dia harus bersihkan toilet? Baru masuk, pas sekali. Kamu juga pergi bersihkan toilet. Pakaianmu bagus juga. Kamu kesini buat kerja atau cari jodoh kaya? Biar ku beri kamu kesempatan. Baik, kami akan bersihkan sekarang. Awas kamu. Kamu nggak usah bantu. Nggak apa-apa. Cari kerja sekarang susah. Kalau bisa, aku bantu. Nanti di kantor, aku yang menjaga kamu. Sudah berhari-hari. Bisa berikan hari ini. Supervisor Fajar, kenapa direktur baru belum datang? Oh, Aku suruh Chandra jemput. Entah kenapa belum sampai. Biar aku jemput sendiri. Kapan kamu suruh Chandra jemput direktur baru? Kamu jelas suruh dia bersihkan toilet. Ngomong apa sih? Kamu punya bukti? Sejak kapan kamu suruh Chandra jemput direktur baru? Kamu jelas-jelas nyuruh dia bersihkan toilet. Ngomong apa sih? Punya bukti?
Aku baru bersihkan toilet bareng dia. Butuh bukti apa lagi? Anak baru, apa hakmu bicara? Ngaca dulu, kamu itu siapa? Paman, dia tanya aku ini siapa? Kamu ini siapa? Cepat bereskan barangmu dan angkat kaki. Kalian menjebakku. Ada orang yang sikapnya bermasalah, malah ngeluh orang tak memanjakannya. Pria mau naik jabatan, harus andalkan wanita. Aku harus buat kesempatan buat jodohin dia dan Chandra. Ini. Apa ini? Proyek dari Direktur Jaya yang baru. Kalau berhasil, kamu bisa jadi supervisor. Beneran? Ya. Oke. Aku akan berusaha. Aku mau bantu Chandra naik jabatan. Di posisinya, aku bisa hancurkan manis salju dari atas. Di tender kali ini, saingan kita adalah Grup Sukses Jaya. Manajer Grup Sukses Jaya, Rizal, akan presentasi langsung. Apa? Sedangkan wakil dari kita adalah Chandra dan Rizky. Rizal, aku sudah suruh Rizky presentasi seperti katamu. Apa untungku jika kerjasama denganmu? Asal Rizky dipermalukan saat presentasi. Ku beri jodoh kaya. Pasti kamu suka. Kenapa kamu harus paksa aku presentasi bareng? Apa seumur hidup cuma mau jadi ketua tim? Proyek ini sangat penting buat manis salju. Kalau presentasimu bagus, kamu jadi manajer. Proyek ini terkait bonusku loh. Jangan sampai kalian bikin kacau. Aku nggak suka latte. Berapa dosisnya? Adikmu sangat licik. Untung ku taruh di keduanya. Cukup buat mereka di toilet sampai acara selesai. Jam berapa? Kenapa orang manis salju belum datang? Acara dimulai 10 menit lagi. Manis salju itu selalu nggak bisa diandalkan. Begini saja, kalian langsung tanda tangan dengan Sukses Jaya. Nggak usah. Bukannya kalian harus nyari toilet? Memang, jam segini efek obatnya seharusnya mulai muncul. Pasti kamu, kopimu itu. Kamu pikir kita wanita cuma manfaatkan kerjaan buat cari pria baik buat dinikahi? Kamu salah. Gak kuat. Kamu biarin dia pergi gitu aja. Mana mungkin? Tadi aku ke toilet, ganti tisu toiletnya jadi kertas amplas. Rizky. Kita menang tender. Sebagai hadiah, angkat salah satu dari kalian jadi supervisor. Selamat ya. Makasih. Setelah promosi, sahabat terbaikku Chandra kayaknya benci aku. Dia ada masalah. Dia pasti ada masalah. Yo, makan sate goreng. Aku nggak suka. Nggak suka? Bohong banget. Siapa peduli? Siapa? Ini buatmu. Makasih. Beraninya dia. Apa maksudmu? Ngapain ikutin aku? Kenapa buang yang kuberi? Kalau aku promosi dan kamu nggak usah sampai nggak jadi temen kan? Benar. Aku memang nggak mau temenan sama kamu. Kita cuma rekan kerja biasa. Walau, aku naik jabatan dan kamu tidak. Gak usah sampai nggak jadi teman kan? Benar, aku memang nggak mau berteman denganmu. Udah ada uang buat biaya ibumu? Enggak. 100 juta aja nggak bisa kamu kasih. Itu kan buat nyelamatin nyawa ibumu. Gajiku tiap bulan cuma sisain 2 juta buatku. Sisanya udah kuberikan ke kalian. Mana ada uang lagi? Kamu gak peduli sakit ibumu? Katanya ibuku sakit mah. Sakit mah apa yang butuh 100 juta? Apa adikku lagi utang? Kalian mau aku bayarin utangnya? Dia kan adikmu. Lagian,
Kamu nggak mau kasih uang buatku dan ibumu. Kenapa nggak minta padanya? Kamu kan sulung. Harusnya kamu ngalah sama adikmu. Adikmu Dia susah, apa aku nggak susah? Kalian kasih rumah dan mobil ke dia. Kalian kasih apa ke aku? Hah? Kalian kasih aku utang. Sampai sekarang utangku belum lunas. Kalian tahu nggak? Kamu nggak ada. Temanmu kan ada. Minta padanya. Dia kan putra grup Sukses Jaya. Kami bukan teman. Cuma rekan kerja. Dia itu sombong. Mana mungkin dia peduli sama orang kayak aku? Kita bukan teman. Cuma rekan biasa. Orang sepertinya sombong. Mana mungkin dia peduli pada orang sepertiku? Kita bukan rekan biasa. Atasannya. Pimpinan, pas banget Anda datang. Lihat, anak ini nggak nurut. Mulai sekarang, gajinya serahkan padaku. Kami yang membesarkannya. Lihat, dia bahkan nggak mengakui orang tuanya sendiri. Harus gimana lagi? Gajinya kan nggak kecil, tapi hidup seolah gajinya cuma 2 juta. Menghidupi para pengisap darah seperti kalian. Masih kurang? Bukan. Kok kalian bisa bicara gitu? Ya udah, aku kalah debat sama kalian. Chandra, denger ya. Aku tahu rumahmu di mana. Kalau nggak kasih uang, aku ganggu tiap hari. Jangan harap kalian tenang. Minggir! Kau bilang aku rekan biasa? Aku takut ayahku pinjam uang padamu. Sekarang kau bahkan tak punya tempat tinggal. Kalau sewa rumah, mesti pinjam uang padaku. Sepertinya iya. Aku. Pinjam uang itu mustahil, tapi tempat tinggal boleh. Mulai sekarang kau tinggal di sini. Aku jadi bapak kosmu. Sewa kos. Mahal. Mahal banget, takkan bisa kau bayangkan. Udah, ayo makan sate goreng. Rayakan pindah rumah. Mulutku, kue baru PT Manis Salju ini kok baru dimakan? Mulutku langsung bengkak. Memang ada masalah. Sudah kuduga tak boleh begini. Kok mulutku jadi begini? Halo, Supervisor Rizky. Produk baru yang kita uji ada masalah kualitas. Untung masih tahap uji coba. Batalkan saja rilisnya. Tak usah. Yang ini. Produksi massal. Sekarang. Rizky. Jelas bermasalah. Kenapa bisa dirilis? Aku punya alasannya. Apapun alasannya, produk bermasalah tak boleh dirilis. Kau tahu, ini keputusan manajemen. Kau tak berhak ikut campur. Kalau ada masalah, perusahaan bisa bangkrut, Kak. Kau tahu apa? Isu ini makin viral. Kalau begini terus, nanti masuk trending. Tak apa. Tak perlu lakukan apa-apa. Tren ini makin memanas. Kalau begini terus, nanti masuk trending. Tak apa. Tak perlu lakukan apa-apa. Aku selalu mengira dia orang baik. Tak kusangka dia jual makanan bermasalah. Itu kan dimakan loh. Mulutku, kue baru PT Manis Salju ini, kok baru dimakan, mulutku langsung... Gimana? Tak nyangka dampaknya sebesar ini kan? Asal tahu saja, karirmu tamat. Tak ada yang bilang kamu sombong dan bodoh. Kamu cuma marah karena malu. Kamu cuma anak haram. Asal tahu saja, aku habiskan ratusan juta buat PR. Percaya nggak? Aku tambah ratusan juta lagi buat bikin ini viral. Nggak percaya. Kamu gak berani melakukan itu. Investasikan 400 juta lagi buat bikin videonya viral. Baik. Cepat lihat. Video pelanggan makan kue kita. Bibir bengkaknya masuk trending. Bagus, cepat ajukan host buat video kedua masuk trending. Produk baru PT Manis Salju bikin bibir tebal. Bagus banget. Baru rilis sudah laku 20. Berapa lama bibirnya bengkak? Efeknya tahan 4 jam lebih. Gimana? Nggak ada efek samping kan? Pas bengkak kagak kesemutan. Setengah hari udah normal. Bagus, kita berhasil. Kue yang bikin bibir bengkak ini sebenarnya kamu mau pakai buat apa? Sekarang semua merek main kolaborasi. Tapi cuma gabungin 2 merek biar laku. Itu susah. Jadi aku kepikiran kolaborasi makanan dan kosmetik. Bikin kue penebal bibir. Ini kolaborasi kategori. Dengan promosi pasti laku keras.
Tapi promosi awal butuh dana. Uang kita kurang. Tenang, ada yang bayar. Saya sudah sadar. Besok siang pulanglah. Kita harus bicara langsung. Merakuni ayah kandung sendiri, nipu semua orang. Malah bikin omset dan saham perusahaan saingnya naik. Bahkan melampaui grup kita. Kok orang tua itu bisa tahu semua ini? Tunjukkan ini ke orang tua itu. Biar dia lihat perbuatan baik Rizky beberapa bulan ini. Baik. Rizky, masa depanmu sudah berakhir. Sukses Jaya, akhirnya jadi milikku. Bagus. Anak yang hebat. Kamu menyamar di perusahaan ini. Dari magang sampai posisi sekarang. Keluarga Pratama punya penerus. Cuma beruntung saja. Rendah hati. Ayah, apa aku bisa kembali ke Sukses Jaya? Ayah, apa aku bisa kembali ke Sukses Jaya sekarang? Kerja yang baik di perusahaan saingan dulu. Jika di kuartal ini kamu bisa gandakan omset manis salju, ayah akan wariskan Sukses Jaya. Ayah, apa ayah sudah pusing karena sakit? Gandakan omset manis salju. Itu sangat mudah. Bahkan bisa 10 kali lipat. Asal Sukses Jaya. Itu perusahaan ibumu. Sukses Jaya tutup semua tokonya. Biar industri kue mewah hanya tersisa manis salju. Keuntungan monopoli ribuan kali lipat. Ayah, asal manis salju bangkrut. Keuntungan Sukses Jaya juga sama. Memang anakku dan ibu Jaya berani dan cerdik. Tentu saja, istri sah dari keluarga terpandang jauh lebih hebat dari pelakor yang naik dari sekretaris. Chandra itu cuma pionku. Aku akan gunakan dia untuk hancurkan manis salju, untuk monopoli industri. Kalau ada ide di manis salju, lakukan saja. Salah, temui ayah kapan saja. Ya, ayah. Ayah juga jaga kesehatan. Terus awasi Rizky. Laporkan setiap gerakannya. Ayah tak boleh biarkan uang keluarga Pratama jatuh ke tangannya. Rumah Supervisor Rizky cantik banget. Hari ini kita harus makan enak ya. Iya. Aku lihat kulkas ada lobster Australia dan abalon. Makanan Supervisor Rizky mewah banget. Karena ini pesta perayaan, kita habisi semuanya. Aku panaskan minyaknya. Kita ikut saja tuan rumah. Makan apa saja yang Supervisor Rizky buat. Benar, Supervisor Rizky? Oke, biar aku masak. Chandra, ajak mereka main. Eyo, pindah tomat. Eyo. Wah. Wah, wangi banget parfum ini. Kamu ngapain? Rumah orang kok sembarangan sentuh barang orang. Aku cuma lihat-lihat. Lagian aku suka banget parfum ini. Bisa kasih aku? Jadi tamu di rumah orang. Jaga ambil tanpa izin, itu namanya curi. Anak 3 tahun aja ngerti. Kok kamu pura-pura bodoh? Ada yang aneh. Apa? Dia tahu? Ada masalah? Ucapanmu itu aneh. Apa dia tahu aku dan Rizky tinggal bareng? Aku dan Rizky tinggal bareng. Supervisor bilang, anggap kantor sebagai rumah sendiri. Aku santai di rumah. Kalau keluarga bahas uang, bisa merusak hubungan. Jangan minta gaji bulan depan. Supervisor Rizky, karena ini pesta sukses, mari kita minum sedikit. Aku lihat banyak anggur di lemari minumanmu. Biar Aku baru ingat, aku minum antibiotik. Gak boleh minum. Mau ikut minum 1 buat mencegah flu? Ya, kamu mbak asik. Itu ruang kerja kan? Ayo kita lihat-lihat. Kamu tahu nggak? Di ruang kerja ini banyak dokumen perusahaan. Semuanya rahasia. Orang luar nggak boleh masuk. Aduh, cuma hal kecil. Rizky muda, sudah ketemu. Spion yang Rizal Pratama kirim. Hari ini ikut pesta karyawan. Baik, lanjut selidiki. Aku yakin dia akan ketahuan. Ngapain kamu kesini? Apa maksudmu? Ini rumah Supervisor Rizky, bukan rumah. Menggeledah rumahku. Kamu pikir ini permainan teka-teki? Katakan, siapa yang mengirimmu? Bukan, aku cuma... Nggak apa-apa, Rizky. Dia cuma kurang sopan. Bener, Pak Rizky. Aku nggak akan ulangi lagi. Sudah selesai diselidiki. Spionnya Chandra. Bapak Chandra adalah pemasok utama manis salju. Tanpa dia, rantai pasokan kita akan putus. Jadi, pertemuan besok dengan Bapak Chandra sangat penting. Kita janji di bar sebelah kantor. Baik. Kenapa di taman? Bapak Chandra suka jalan-jalan di taman. Ada masalah? Kawat. Jangan-jangan dia sudah tahu sesuatu. Tidak.
Pak Rizky, sudah jelas. Mata-matanya adalah Chandra. Chandra, aku tak percaya kau mengkhianatiku. Waktu janji dengan Bapak Chandra sudah lewat. Sepertinya bukan Chandra. Mobil Rizal Muda sedang menuju ke taman. Apa? Memang dia. Aku telat? Tadi aku pasang tenda. Mana Pak Chandra? Pak Chandra? Tak ada Pak Chandra. Kamu tahu sesuatu? Kamu mengecewakan. Proyek batal? Pasang tenda? Sampai kapan mau? Kamu tahu semuanya. Chandra, berapa kata aku bayar kamu buat awasin aku? Dan kamu di sisiku dulu. Apa cuma buat jadi mata-matanya? Dan kamu di sisiku dulu. Apa cuma buat jadi mata-matanya? Karena kamu udah tahu. Aku udah lama nggak tahan. Oke, karena kamu selalu tidak senang, mari kita bicarakan semuanya hari ini. Kakakmu menyuruhku melaporkan semua gerakmu padanya. Kamu bilang? Ya, aku mengirimnya ratusan pesan setiap hari. Kamu sungguh sangat setia padanya. Sini, lihat. Ini adalah berapa kali kamu buang air besar atau kecil. Lalu, berapa lama sekali. Lalu, apa yang kamu suka makan, apa yang tidak kamu suka makan. Dan kamu suka tidur di sisi ini atau sisi ini. Tapi aku sadar, kakakmu sama sekali tidak memahamimu. Lihat, aku juga mengirimnya banyak foto. Rizky Pratama, kamu yang nyuruh si bodoh itu kirim. Lengkap banget, pakai gambar segala. Aku sudah terima uangnya. Juga ada tautan artikel wawancara tentang cara memperbaiki hubungan keluarga. Yang ini bisa nasihati siapapun yang bisa. Sudah, nanti jangan terima uangnya lagi. Uangnya aku yang kasih. Wah, sombong juga. Di pagi hari biasa, aku sedang makan kue kesukaanku. Tiba-tiba ada pria besar muncul. Kamu ngapain? Kamu buang-buang makanan. Makan diam-diam saat kerja. Kamu dipecat. Tunggu, siapa kamu? Apa hakmu memecatku? Aku direktur keuangan baru. Bos itu kakekku. Menurutmu aku berhak memecatmu? Berani sentuh orangku. Dia cuma nyoba produk baru jabat mau tunjukin kuasa. Kamu salah orang. Oke, bocah. Tunggu saja. Chandra, bagikan 500 sampel ini. Serahkan laporannya. Selesaikan hari ini. Hah? Hari ini? Apa? 500 itu target sebulan. Mana mungkin selesai sehari? Lagi pula, kamu gak berhak pimpin departemen kami. Ini laporan uji coba yang bos minta. Ini menentukan produk kita bisa diproduksi massal. Kalau rilisnya telat, kalian berdua harus keluar. Mau coba produk baru? Nggak usah. Kakek, jangan dimakan. Jangan makan, kotor. Kakek, rumah kakek di mana? Tak ingat. Kakek ingat nama putra atau istri kakek? Siapapun boleh. Tak ingat. Pasti ini kakek yang hilang. Mungkin dia punya Alzheimer. Melihatnya makan begitu rakus, pasti banyak menderita. Gini, kakek, makan dulu, biar aku belikan air. Kakek, kok kakek habisin semua sampel cobaanku? Enak. Aduh, bukan. Kakek habisin semua sampel cobaanku. Gimana aku buat laporan cobaannya? Kakek ini ya. Jangan pukul aku. Maaf ya. Maaf, kakek. Salahku juga tak jelaskan dulu. Gini aja, aku juga mau pulang. Makan yang manis-manis saja tak baik. Aku... ya. Grup Manis Salju, Chandra. Tempat ini rumah teman sekamarku. Dia nggak suka orang sentuh barangnya. Jangan sentuh sembarangan ya. Aku haus. Boleh minta minum? Oke. Kek, agak panas ya. Hati-hati. Kakek ini kasihan sekali. Kakek. Aku mau minum kopi giling manual.
Kopi giling manual? Mana ada waktu, kakek. Aku harus buru-buru nulis laporan tester. Sampel testerku itu 10 juta semuanya dimakan kakek. Emang 10-20 juta itu uang yang... Aku cuma punya kopi instan. Mau? Ma. Kakek, kapan tangan kakek terluka? Biarku minum dulu. Boleh cuma makan manis. Aku ajak makan makanan berat ya. Kakek, agak panas ya. Hati-hati. Chandra ini lumayan juga. Gimana kalau kamu jadi anak angkat kakek? Anak angkat? Aku bingung banget. Gimana kalau kamu jadi anak angkatku? Kamu emang suka bantu orang ya? Pungut kakek tua, sekalian dapat ayah angkat. Waktu itu nggak mikir panjang. Katanya ketua dewan gak punya anak, selalu cari pewaris. Jangan-jangan dia ketua dewan, menurutmu? Kamu tahu, aku nggak tertarik jadi pewaris. Aku cuma mau semua pecinta makanan manis di dunia bisa makan yang murah dan enak. Kamu bakal ikut aku kan? Chandra itu cuma pionku. Aku pakai dia untuk hancurkan manis salju dan monopoli industri. Mari berjaya bersama. Mari berjaya bersama. Kok laporanku hilang? Hilang? Laporan sepenting itu. Biaya risetnya 20 juta. Kau tak ada hasil apapun? Tunggu. Aku sudah buat laporannya dan sudah disimpan. Ku dengar sampelnya kurang. Makanya dia tak bisa serahkan laporan. Aku memang tulis di laporan kalau sampelnya kurang. Berani usiku. Kok tahu? Kau yang ulah kan? Kau memfitnahku. Buktinya? Buktinya di sini. Kau yang berulah kan? Kau memfitnahku. Buktinya? Buktinya di sini. Laporan Chandra kemarin sudah kucetak. Kalau periksa CCTV semalam, akan ada temuan baru. Kau cuma simpan satu cetakan ini. Kau ngapain? Masih ada CCTV. CCTV? Rusak. Kegagalan riset ini, Chandra yang tanggung sepenuhnya. Cuma masalah uang kan? Biar aku yang bayar. Besar juga omonganmu. Ini bukan cuma 10 juta rupiah. Membuat kerugian besar bagi perusahaan. Ini namanya korupsi. Tuduhan korupsi Chandra terbukti. Aku akan menuntutmu. Salah. Kalian tak mau laporan riset produk baru muncul. Chandra cuma kambing hitam. Hebat, kau bisa menebaknya. Tapi kau cuma supervisor biasa. Kau tak bisa bantu dia ubah takdir. Kalau semudah itu, buat apa anak orang kaya bersaing soal nasib? Baguslah, bukti hilang, sampelnya juga dimakan. Chandra, mau bilang apa? Bilang di penjara. Sampelnya yang makan. Sampelnya aku yang makan. Ketua Dewan, kenapa Anda... Kakek itu ternyata benar ketua manis salju. Ku dengar karena aku makan sampel sendiri. Kalian mau memenjarakanku. Ha! Ketua Dewan, tidak. Mana berani saya. Pasti ada salah paham. Ini semua ulahnya dia. Chandra adalah putraku. Putra? Jago sekali kamu bohong. Kamu itu anak orang kaya. Kamu pura-pura... Mulai sekarang, dia putra angkatku. Chandra, bro. Selama ini, aku cuma bercanda. Apa? Bro, kakek pamanmu, panggil aku paman. Chandra adalah putraku. Kamu harus memanggilnya kakek. Lagi pula, aku ingat proyek ini, anggaran risetnya 300 juta. Kalian cuma pakai 10 juta. Siapa yang akan dipenjara? Nanti polisi datang, kalian jelaskan sendiri. Kakek, tolong bantu aku. Aduh, tak berguna. Pusing. Sangat mengecewakan. Rencanaku hancurkan manis salju makin dekat. Mulai sekarang, Chandra jadi direktur. Tunggu. Ketua Dewan,
Posisiku tak bisa diserahkan ke bocah ini. Aku sangat setia pada perusahaan kita. Aku sudah 12 tahun di sini. Walau tak ada jasa, setidaknya ada pengorbanan, kan? Jangan kerana kesalahan kecil, anda malah memecatku. 12 tahun saat kau menjebak rekan dengan cara kotor. Apa kau pikirkan akibatnya? Ketua Dewan, saya lapor soal Rizky, teman Chandra. Dia mata-mata grup sukses jaya di perusahaan kita. Spion, identitas aslinya, putra kedua grup sukses jaya. Serius ah? Memang mirip kan? Jangan-jangan dia memang mirip banget. Biar aku jelaskan. Dia bukan spion. Dia kesini untuk membuktikan dirinya. Dan dia banyak berbuat baik di Manis Salju. Kau juga ditipu kan? Aku punya rekamannya. Dikirim Rizal dari grup Sukses Jaya. Ini diakui sendiri olehnya. Rencananya jadi mata-mata di grup Manis Salju kita. Chandra itu cuma pionku. Aku akan gunakan dia untuk hancurkan Manis Salju. Untuk monopoli industri. Begini rencanaku. Aku juga punya dokumen fisiknya. Silakan kalian baca. Chandra itu cuma pionku. Aku akan gunakan dia untuk hancurkan Manis Salju. Untuk monopoli industri. Dia mata-mata grup Sukses Jaya di perusahaan kita. Spion. Identitas aslinya, putra kedua grup Sukses Jaya. Kita teman terbaik. Aku tahu kau punya alasan. Tak apa, aku maafkan kau. Ayo, kita makan sate. Chandra, jangan pergi. Putra kedua, bapak tua meninggal. Kakek mana? Perusahaan kakekku. Bapak tua mewariskan 90% saham perusahaan, semuanya untukmu. Apa? Bapak tua mewariskan 90% saham perusahaan, semuanya untukmu. Apa? Benar. Bapak tua Rizky sudah lama buat wasiatnya. Ayahku sangat memihak Rizal. Mana mungkin? Itu cuma pura-pura untuk mereka. Kenapa tak beritahu putra kedua? Penyakitku ini tak bisa disembuhkan. Buat apa kalau ku bilang, harap anda jaga dia kelak. Terus putra sulung dan yang lain? Selama ini, mereka berdua sangat arogan. Jika aku tak jahat pada Rizky, dia pasti sudah dibunuh mereka. Ayahku sudah beli Manis Salju muda beberapa tahun lalu. Ya. Ternyata setahun aku hidup dalam ketakutan di perusahaan sendiri. Kenapa dia melakukannya? Bapak tua Rizky bilang, perusahaan nomor 1 dan 2 harus milik kita. Dengan begitu, pesaing baru tak akan ada peluang. Sekarang ini semua milikmu. Jadi pengusaha, aku tak sebanding dengannya. Bapak tua Rizky berpesan, agar wasiat berlaku hari ini, Anda harus bubarkan Departemen Humas Manis Salju Muda dan pecat Chandra. Kenapa? Agar wasiat berlaku hari ini, Anda harus bubarkan Departemen Humas Manis Salju Muda dan pecat Chandra. Kenapa? Anda tak boleh punya kelemahan. Dia bukan kelemahanku. Saya tak bisa menentukan itu. Saya hanya bisa ikuti wasiat Bapak tua Rizky. Pertahankan warisan ibumu atau pertahankan Chandra. Anda pilih sendiri. Udah dengar, departemen bakal bubar. Kita semua bakal di PHK. Semuanya. Ngapain kesini? Bukannya aku beri banyak uang pesangon. Kok masih naik sepeda sewa? Padahal kamu putra angkat ketua Manis Salju. Ayah angkat baik padaku. Aku cuma udah biasa. Kamu juga sama. Biasa mainkan perasaan. Dengerin penjelasanku. Tak perlu. Sekarang kamu sukses. Di industri ini cuma tersisa Sukses Jaya. Monopoli dan naikkan harga. Bisa lakukan apa saja. Tapi boleh aku minta tolong? Suruh rekan kerja kembali kerja. Tak bisa. Baiklah. Ternyata kata mereka benar. Mana mungkin dibiarkan. Rekan kerja yang tahu masa lalu, cara Di posisiku ini, banyak hal tak bisa kutolak. Maaf, tapi industri makanan manis harusnya bikin orang bahagia. Kamu sangat mengecewakan. Minggir!
Emang gak mau ke reuni? Semua kangen kamu. Reuni cuma buat orang sukses, buat pamer hidupnya bagus. Aku nggak punya mobil dan rumah, nggak usah deh. Ku dengar primadona. Juga ke sana. Putra kedua, apa Anda mau beri Bapak Chandra posisi? Biar dia punya harga diri di reuni. Gak usah. Dia masih gak peduli. Mana bisa aku beri posisi? Maaf ya, jalan macet, jadi telat. Chandra datang ya. Datang telat mau bayarin ya. Kalau nggak salah, kamu sekarang nggak punya kerjaan, rumah, dan mobil kan? Jangan-jangan kamu kesini naik angkot. Chandra belum punya pacar kan? Biar ku kenalin bibiku padamu. Meski udah nikah 3 kali, tapi dia kaya banget. Kamu bisa jadi suami numpang. Pasti kamu langsung sukses. Iya, ngapain belajar rajin-rajin? Akhirnya cuma jadi gempel. Maaf ya, aku nggak suka numpang hidup. Kamu masih naksir primadona kelas, Lia Putri. Dia sekarang kan manajer penjualan. Wanita kaya dan cantik. Jangan mimpi besar deh. Bener nggak semuanya? Iya. Dia dibully. Dia dibully. Aku bersulang untuk kalian. Chandra, ini membosankan. Tunjukkan tontonan untuk kita. Misalnya menari. Buat hibur kita. Yeah, ayo! Kalian belum puas? Dia datang ke reuni, bukan untuk dijadikan tontonan. Ayo pergi. Lia Putri, makasih ya. Tak apa, kita kan teman, wajar. Kamu datang ke reuni ini untukku kan? Lagi pula kamu tak akrab dengan mereka. Mereka sudah bully kamu sejak sekolah. Aku tahu kamu suka padaku. Aku juga mau memberimu kesempatan. Tapi bisa tolong lunasi utangku. Ayahku sakit. Aku pinjam banyak uang buat obatin dia. Aku sangat butuh uang sekarang. Chandra, asal kamu mau, aku siap. Lia Putri. Jangan begini. Aku tak ada perasaan lagi padamu. Kamu bohong. Kamu datang untukku. Kamu bohong. Kamu datang untukku. Aku tahu kamu punya teman kaya. Kamu gak punya uang. Pinjam ke dia. Diam. Aku gak punya apa-apa. Iya, aku tahu kamu punya teman kaya. Kalau gak punya uang, pinjam ke dia. Iya. Kamu siapa? Iya, kamu siapa? Bisa-bisanya nongkrong sama orang kayak Chandra. Pasti bukan orang kelas atas. Lia kita, manajer penjualan divisi 2, Grup Sukses Jaya. Berani kalian usik dia? Target divisi penjualan 2 bulan lalu baru 32%. Puas nggak capai KPI ya? Kata siapa nggak capai? Penjualannya cuma sisa ekspansi buta Rizal Pratapa. Sekarang cuma makan gaji buta kan? Lia, benar apa dia? Kok kamu tahu soal Rizal? Dia kakak sampahku. Aku ingat, kamu CEO Grup Sukses Jaya kan? Kerja di Sukses Jaya. Posisi Direktur Humas selalu disiapkan untukmu. Teman-teman kerja yang kamu sayangi sudah kubawa kembali. Ayo kerja di Sukses Jaya. Posisi Direktur Humas selalu disiapkan untukmu. Retan yang dulu kamu rindukan sudah kubawa. Halo, saya Citra, magang baru. Ruang direktur di mana ya? Oh, saya orangnya. Direktur Chandra, saya asisten Anda. Mohon bimbingannya. Kuserahkan pada baik. Terima kasih ya. Direktur Chandra, akhir-akhir ini tiap hari wangi bang. Nyanyi-nyanyi sambil rapihin rambut. Narsis banget. Pasti udah punya pacar. Kok dari tahu ya? Masuk. Pak Chandra, ini aturan baru dari Pak Rizky. Harap patuhi. Waktu kerja dilarang makan sembarangan. Kami tidak. Ini produk baru perusahaan. Kami lagi coba. Pak Rizky bilang, dilarang lebih dari 2 orang mencobanya. Hei, kamu! Pak Rizky, acara peluncuran proyek ini, aku ingin Citra yang mengurusnya. Nanti aku kirimkan PPT-nya padanya. Acara peluncuran produk baru ini akan kuumumkan resep turun-temurun keluarga Pratama.
Kamu yakin biarkan anak magang yang urus? Kita berdua bisa kerjakan bersama, lembur bersama. Pria dan wanita, kerjanya tak lelah. Dan ku dengar Pak Rizky juga pernah dalam waktu 3 bulan naik dari anak magang jadi supervisor. Saya ingin belajar dari Pak Rizky. Lihat, aku kan benar. Bimbing dia saja. Untuk acara peluncuran proyek ini, aku ingin Citra yang mengurusnya. Nanti aku kirimkan PPT-nya pada... Diluncurkan duluan oleh perusahaan tak dikenal. Sama persis. Ku dengar pendirinya itu kakak Bapak Rizky. Di mana ini? Rahasia resep yang sudah dicuri. Perusahaan takkan bangkrut kan? Rizky, bagaimana penjelasanmu? Rahasia resep keluarga Pratama bukan cuma ada di tanganku. Aku tak mungkin menjual perusahaan. Berarti cuma anak magang baru ini. Pak Rizky, kalian tak boleh asal menuduh. Aku sudah ikuti perintah kalian. Apa buktinya? Buktinya resep rahasia di tanganmu tak sama dengan milik kami. Kalian sekongkol. Kalau tidak, gimana biar kakak bodohku menyalin? Lalu kalah telak. Kerjasama yang bagus. Kerjasama yang bagus. Kita datang lagi nanti. Suamiku! Kamu siapa? Aku Nani, kamu lupa. Adik sebelah rumah waktu kecil. Waktu kecil, kamu paling sayang aku. Rizky, apa benar? Jangan-jangan modus penipu. Sepertinya ada. Panggil saja kakak. Suami itu asal panggil. Aku nggak asal panggil. Kami dijodohkan dari kecil. Aku ini kan menantu pilihan neneknya. Mau aku jelaskan aturan nikah baru tentang nikah siri? Sudah. Dia nggak ngerti. Lagi pula, itu cuma lelucon orang dewasa waktu kita 3-4 tahun. Jangan diambil serius. Sudah, kami sibuk, Nona. Jangan ikut lagi. Jangan dong. Kita kan kerja di departemen yang sama. Aku mau terus bersama Kak Rizky. Model terbaru. Untukku ya? Bukan, ini hadiah undian tahunan. Soalnya bakal dikasih ke orang lain. Mending langsung kasih ke aku. Mending ku beri kau kamus. Cari tahu apa itu undian. Aku nggak peduli. Aku orang terdekatmu di perusahaan ini. Kasih ke aku dong. Mau dong. Kamu yang bawa pulang kamus itu. Cari tahu apa itu membelain. Hei, ke restoran Jepang di bawah. Bungkuskan makanan untukku. Kenapa? Aku tunangan dari kecil, Pak Rizky. Layani aku dengan baik. Dia di sini untuk bekerja, bukan untuk beli makan. Layani bos wanita. Bukankah itu bagian dari pekerjaan? Siapa bilang kamu bos wanita? Jangan ribut. Chandra benar, rekan bukan untuk beli makan. Baiklah. Ya, aku yang beli. Aku belum pernah makan makanan Jepang darimu. Restoran ini, perusahaan kita bisa langsung klien tagihan. Jangan sungkan, pesan apa saja. Nani baik sekali. Tambah seafood dan arak. Hari ini kita nggak mabuk, nggak pulang. Siap, layang. Apa ini? Apa ini? Gak enak banget. Kira aku gak pernah makan yang enak. Buang semua. Sayang banget. Terbuang apa soalnya? Buang semua, ganti yang baru. 10 piring. Baik. Nani, hebat. Iya, Nani sekarang sangat royal. Gini aja, sekarang gak ada yang enak. Makan dulu aja. Direktur Chandra. Rizky bilang apa? Pak Rizky bilang, 10 piring ya 10 piring. Sini, ini bonus bulan ini. Bagi ke kalian. Buatmu. Buatmu. Kak Rizky, buatku mana? Oh yeah, ada yang besar buatmu. Kok cuma tagihan? Uangnya mana? Tagihan HP dan makanan Jepang, berbagai biaya, total 22 juta. Gajimu bulan ini kurang, lunasi bulan depan.
Kanker? Kamu beneran dengar Pak Rizky kena kanker? Tadi aku didiagnosis kanker. Tinggal beberapa bulan. Aku tak percaya. Orang baik harusnya diberkati. Mana mungkin? Rambutnya sudah mulai rontok. Pesanan Pak Rizky sudah datang. Dia tak makan makanan sehat lagi. Bukannya kamu selalu ingin lihat pameran ini? Ayo kita pergi. Tak usah, aku lagi sibuk. Kamu tak ada yang mau dikatakan padaku? Duduklah dulu. Kamu nggak ada yang mau dikatakan? Duduk dulu. Ini perjanjian hibah saham grup Sukses Jaya. Aku mau kasih kamu saham. Nanti tiap tahun dari dividennya, kamu bisa hidup enak. Apa maksudmu? Aku nggak mau ini. Nggak mau ini. Aku cuma mau kamu hidup baik-baik. Ngerti? Ngerti apa? Aku kan nggak apa-apa. Nggak jelas. Kenapa bohongin aku? Kamu sakit, kenapa nggak bilang? Kenapa harus tanggung sendiri? Bukannya kita teman, saudara? Kamu udah tahu. Kenapa tak bilang kalau kamu sakit? Terdiagnosis kanker. Tak butuh lab. Kenapa kamu harus tanggung sendiri? Kamu udah tahu. Kenapa apa? Bukan penyakit parah. Kanker itu parah loh. Siapa bilang aku kena kanker? Bakteri Helicobacter pylori. Terbukti positif Helicobacter pylori. Banyak penderita kanker punya bakteri ini di perutnya. Kamu harus minum antibiotik ini dengan baik. Tak butuh lama, kamu bisa sembuh. Cuma ini? Terus kenapa kamu nggak makan makanan sehat lagi? Karena kamu suka makan sate goreng, kan? Terus kenapa nggak ke pameran itu? Pameran itu terlalu membosankan. Aku nggak mau pergi sendirian. Terus kenapa sahamnya diserahkan ke aku? Bukan. Apa cuma kalau aku mau mati, baru bisa baik sama kamu ya?